Bikin merinding, pernyataan Erick Thohir di ulang tahun FIFA yang ke-120. Kronologi Justin Buchner kena kartu merah di laga Cerezo Osaka tadi malam. Malapetaka hampiri Irak jelang hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nyimak beritanya sambil ngopi guys, dan biasakan nonton sampai selesai, agar tidak salah paham. With a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bikin merinding, pernyataan Erick Thohir di ulang tahun FIFA yang ke-120. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mendapatkan undangan untuk menghadiri acara ulang tahun FIFA yang ke-120 di kediaman Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang berada di Istana Élysée. Dalam momen tersebut, Erick Thohir pun berharap Timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia lagi seperti pada 1938 silam. Berada di Prancis, apalagi dalam merayakan hari jadi FIFA membuat Erick Thohir seperti mengenang salah satu sejarah sepak bola terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Sejarah itu adalah Indonesia menjadi wakil Asia pertama yang tampil di Piala Dunia 1938 yang berada digelar di Prancis. Hari ini saya menghadiri undangan anniversary ke-120 FIFA di kediaman Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ucap Erick Thohir, dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Prancis jadi tempat spesial untuk sepak bola Indonesia saat menjadi host Piala Dunia 1938. Saat itu, Indonesia yang bernama Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang ikut Piala Dunia, tambahnya. Bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino dan para tokoh sepak bola, kami berdiskusi tentang kekuatan sepak bola untuk mempersatukan seluruh masyarakat di dunia, lanjut Ketum PSSI tersebut. Untuk yang belum tahu, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia dan bahkan menjadi wakil Asia pertama yang bermain di pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Hanya saja kala itu Indonesia bernama Hindia Belanda ketika pertama kali tampil di Piala Dunia 1938. Setelahnya Timnas Indonesia belum pernah lagi tampil di Piala Dunia. Namun, kesempatan itu kali ini kembali terbuka lebar, sebab saat ini Timnas Indonesia tengah berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berpeluang besar lolos ke babak ketiga. Dengan adanya tambahan jatah Asia di Piala Dunia 2026 menjadi 8+1, jalur playoff, maka peluang Garuda jelas semakin besar. Tak heran jika Erick Thohir pun berharap semoga Timnas Indonesia bisa mengulang sejarah, yakni tampil di Piala Dunia, yang mana dalam waktu dekat adalah Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Semoga ada kesempatan ke World Cup di US Amerika Serikat pada 2026, tutup Erick Thohir. Lalu bagaimana dengan kalian guys? Dengan kekuatan Timnas Indonesia saat ini, seberapa besar keyakinan kalian bahwa Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026? Tulis harapan dan doa kalian guys di bawah video ini. Dan menurut saya, teruntuk Timnas Indonesia saat ini, bisa tampil di Piala Dunia bukan lagi mimpi di siang bolong. Ada 3 skenario bisa membuat Timnas Indonesia lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus dapat tiket putaran final Piala Asia 2027. Saat ini tim Merah Putih menjadi runner-up grup F dengan 7 poin. Dari 4 pertandingan sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong menang 2 kali, sekali imbang dan sekali kalah. Situasinya, Irak sudah pasti lolos ke fase ketiga kualifikasi. Artinya 1 slot tersisa untuk lolos ke fase ketiga tinggal diperebutkan Indonesia dan Vietnam sebagai peringkat kedua dan ketiga. Yang pertama, tentunya Indonesia menang. Jika Indonesia menang 1 pertandingan dari 2 laga melawan Irak dan Filipina, skuad Garuda sudah pasti lolos.
Pasalnya poin Indonesia akan menjadi 10 dan tak terkejar Vietnam. Lalu yang kedua, Indonesia imbang. Bila Indonesia sekali kalah dan sekali imbang, peluang lolos akan tergantung hasil pertandingan Vietnam melawan Filipina tanggal 6 Mei tahun 2024 dan Irak tanggal 11 Juni tahun 2024. Vietnam harus sekali kalah. Dengan sekali kalah dan menang, poin maksimal Vietnam adalah 7. Jika menang 2 kali, otomatis Vietnam yang akan lolos ke fase ketiga. Ini yang tidak diharapkan Indonesia. Lalu yang ketiga, faktor Vietnam. Seandainya Indonesia kalah 2 kali, hasil laga Vietnam jadi penentu. Jika Vietnam menang dan imbang, kans Indonesia lolos ke putaran ketiga otomatis hangus. Skema terakhir ini akan tetap meloloskan Indonesia, jika Vietnam imbang 2 kali atau hanya mengumpulkan 6 poin. Jika sekali menang dan kalah, Indonesia lolos. Pasalnya, poin yang akan dikumpulkan Vietnam hanya 7 yang artinya sama dengan Indonesia. Namun Indonesia berhak melaju ke babak berikutnya karena unggul head-to-head atas Vietnam. Malapetaka hampiri Irak jelang hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Irak dalam kondisi kurang ideal saat menghadapi Timnas Indonesia nanti. Anggota Federasi Sepak Bola Irak (FIFA), Firas Bahar Al-Olam, menjelaskan bahwa tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut akan terbang ke Indonesia pada tanggal 2 Juni nanti. Namun, mereka akan langsung terbang tanpa berkumpul di Irak untuk persiapan tim. Termasuk, Irak tidak akan menggelar laga uji coba jelang melawan Indonesia. Tim akan menuju ke Indonesia tanpa melakukan pertemuan atau pertandingan persahabatan sebelum bertemu dengan tim Indonesia, kata Firas Bahar Al-Olam. Langkah ini diambil karena masih adanya turnamen di Liga Irak. Pihak IFA memutuskan agar pemain fokus di sana agar tidak mengganggu jadwal yang sudah dirancang. Akibatnya, persiapan timnas Irak dipastikan akan terganggu jelang melawan skuad Garuda. Untuk memastikan bahwa Liga Bintang Irak tidak ditangguhkan dan ditunda, serta karena kurangnya waktu yang tersedia, lanjutnya. Pelatih Yesus Casas nantinya akan memaksimalkan waktu persiapan saat berada di Jakarta. Tepatnya sejak mereka tiba tanggal 2 Juni mendatang. Waktu yang ada akan digunakan untuk menyusun taktik dan persiapan fisik sebelum pertandingan melawan Indonesia. Tim akan memulai latihan di Indonesia selama 3 hari, sebelum pertemuan antara kedua tim pada tanggal 6 Juni mendatang, pungkasnya. Dengan persiapan yang minim ini, Timnas Indonesia punya kans untuk meraih kemenangan, apalagi, di pertemuan pertama lalu skuad Garuda harus puas dengan kekalahan 5-1 di markas Irak. Sintayong kali ini akan coba memanfaatkan kekuatan yang ada dan pemainnya yang sudah teruji solid di Piala Asia U23 2024 lalu. Di sisi lain, pelatih Yesus Casas dapat kritikan pedas dari publik Irak. Timnas Irak sudah merilis daftar 26 pemain. Namun, daftar nama pemain yang dipanggil tersebut menimbulkan keheranan besar bagi publik Irak. Salah satunya soal pemanggilan kiper Kamil Saad yang dinilai minim pengalaman. Pelatih lokal yang juga mantan kiper di Irak, Imad Hashem, yang mempertanyakan soal pemanggilan Kamil Saad. Kamil Saad, proses pemanggilannya mendapat tanda tanya besar karena minimnya partisipasi di Liga Irak, kata Imad Hashem. Berbeda dengan penjaga gawang Al-Zawra dan Timnas Irak, Jalal Hasan, yang merupakan penjaga gawang pengalaman di antara kiper Irak lainnya dan dia tampil baik dengan klubnya, ia menambahkan. Imad Hashem juga meyakini penjaga gawang Al-Kark, Hussein Hassan, juga menunjukkan level yang sangat baik di Piala Asia U23. Saya percaya bahwa penjaga gawang Al-Kark dan Timnas Irak U23 Hussein Hassan menunjukkan level yang baik di kualifikasi Asia Piala Asia U23 untuk Olimpiade Paris, kata Imad Hashem. Penjaga gawang Zaho Ali Kazem juga pantas untuk dipanggil dan dia layak tampil melihat upaya besar yang dia lakukan bersama timnya Zaho di Stars League.
Dia adalah penjaga gawang Irak paling sedikit kebobolan di liga, tegasnya. Kabar baik, Maarten Paes masuk tim terbaik di MLS. Kiper Indonesia Maarten Paes masuk dalam tim terbaik Major League Soccer (MLS) atau Liga Sepak Bola Amerika Serikat pekan ke-15. Kabar ini diumumkan MLS melalui Instagram resmi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Dalam unggahan MLS tersebut tertulis nama Maarten Paes dari klub FC Dallas masuk sebagai kiper cadangan dalam skuad terbaik pekan ke-15 Liga Amerika Serikat. Maarten Paes sukses menjadi pahlawan yang menghindarkan timnya FC Dallas dari kekalahan melawan tuan rumah Houston Dynamo di Liga Amerika Serikat (MLS). Bertanding di Stadion Shell Energy, Houston, Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024 pagi WIB, Paes sukses mencatatkan sejumlah super save atau penyelamatan gemilang. Super save Paes yang viral adalah ketika dia berhasil merebut bola ketika dalam situasi 1 lawan 1 dengan pemain depan Houston. Paes mampu mencuri bola dari kaki pemain lawan lalu sesaat kemudian dia berhasil memblok upaya lanjutan dari pemain Houston tersebut. Dalam laga ini FC Dallas bermain imbang 1-1 melawan Houston Dynamo. Masuknya Maarten Paes dalam skuad terbaik MLS pekan ke-15 juga mendapat apresiasi dari FC Dallas. Magis Maarten terjadi lagi. Maarten Paes dimasukkan ke dalam bangku cadangan tim MLS di matchday ke-15 setelah ia mencatatkan rekor tertinggi dalam kariernya dengan 7 penyelamatan, tulis FC Dallas di Instagram pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Kronologi Justin Buckner kena kartu merah di laga Cerezo Osaka tadi malam. Pemain timnas Indonesia Justin Buckner menerima kartu merah dari wasit saat membela Cerezo Osaka menghadapi Ryukyu dalam ajang J-League Cup, Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024. Cerezo bertamu ke Stadion Tapik Kenso Diagon di Okinawa yang merupakan markas Ryukyu klub penghuni J3 League. Buckner yang sebelumnya sudah bermain 4 kali untuk Cerezo pada musim ini dipercaya menjadi starter. Pemain pinjaman dari Wolverhampton Wanderers itu sebelumnya pernah bermain dari menit pertama di ajang J-League Cup ketika Cerezo menang 1-0 atas Iwate Grula dan pada laga J-League saat Cerezo kalah 1-4 dari Vissel Kobe. Pertandingan tandang melawan Ryukyu semula berjalan sesuai harapan lantaran Cerezo bisa unggul cepat pada menit ke-6 melalui Yuichi Hirano. Saat pertandingan memasuki menit ke-17 pemain belakang Ryukyu melakukan umpan panjang ke depan. Buckner yang bertindak sebagai orang terakhir berduel 1 lawan 1 dengan Haruto Shirai sebagai pemain depan Ryukyu. Shirai yang terlihat berlari lebih cepat berada di depan Buckner. Jarak keduanya tidak terlalu jauh, namun Shirai bisa lebih dulu menjangkau bola. Ketika Shirai baru melakukan sentuhan pertama dengan bola, ada tarikan Buckner ke badan dan jersey yang membuat pemain Jepang itu terjungkal saat ingin masuk ke kotak penalti. Pelanggaran sebagai orang terakhir membuat Buckner mendapat kartu merah. Protes Buckner tidak digubris wasit Akihiko Ikechi yang tanpa ragu mengusir sang pemain. Masih menyisakan rasa kesal dan penyesalan, Buckner melangkah ke ruang ganti. Beberapa pemain memberi tepukan kecil ke dada dan lengan Buckner sebagai tanda simpati. 5 menit setelah kartu merah Buckner, pelatih Akio Kogiku melakukan pergantian pemain. Penyerang Hiroto Yamada digantikan bek Ryuya Nishio. Hingga laga bubar skor 1-0 untuk Cerezo tidak berubah. Skuad berjuluk Sakura itu akan melaju ke babak playoff yang bakal berlangsung 5 dan tanggal 9 Juni untuk menentukan tempat di babak utama. Alasan Shin Tae-yong tidak hadir di drawing ASEAN Cup 2024. Absennya Shin Tae-yong dalam acara penting itu diungkapkan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Sumarji mengatakan setiap negara dipersilahkan didatangi oleh 2 perwakilan untuk mengikuti drawing ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong pun memutuskan untuk tidak bisa datang ke Vietnam, kata Sumarji. Shin Tae-yong mengutus asisten pelatihnya untuk menggantikan posisinya.
Asisten pelatih timnas Indonesia yang dimaksud Shin Tae-yong itu adalah Choi In-chol. Choi In-chol datang ke Vietnam tidak sendiri, ia ditemani oleh Sumarji yang juga datang untuk mewakili PSSI. Sumarji mengatakan Shin Tae-yong sedang banyak kerjaan. Jadi, pelatih berusia 53 tahun itu tidak bisa datang langsung ke Vietnam. Absennya Shin Tae-yong mengundang pertanyaan beberapa media Vietnam. Sebab, beberapa pelatih datang ke acara yang penting tersebut. Ya, Coach Shin Tae-yong absen dan diwakili oleh Coach Choi In-chol, kata Sumarji. Jadi mereka berdua berbagi pekerjaan, kalau dari perwakilan PSSI, saya yang datang sebagai ketua BTN, lanjutnya. Shin Tae-yong absen, drawing ASEAN Cup 2024 berlangsung tegang. Drawing ASEAN Cup 2024 atau yang sebelumnya dikenal Piala AFF resmi digelar di Hanoi, Vietnam, Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Hasil dari drawing ini menempatkan timnas Indonesia berada dalam grup B dan bakal bertemu Vietnam. Lawan-lawan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini diketahui setelah undian pembagian grup digelar AFF di Vietnam. Dalam siaran drawing ASEAN Cup 2024 yang berlangsung Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Drawing ini berlangsung tegang, hal ini terlihat dari wajah-wajah perwakilan tim Asia Tenggara yang hadir dalam drawing tersebut. Ada 9 negara yang dipastikan ikut dalam drawing ini. Ke-9 negara tersebut yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Laos. Sementara itu, masih ada satu slot lagi yang tersisa untuk menemani 9 negara tersebut, hal ini karena seharusnya ASEAN Cup 2024 ini diikuti oleh 10 tim. Untuk itu, satu slot lagi masih belum terisi, karena menunggu pemenang dari babak kualifikasi antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Sekedar informasi, untuk pembagian pot drawing ini, Indonesia dipastikan menempati pot kedua bersama Malaysia. Sedangkan untuk pot pertama ada Thailand dan Vietnam. Setelah itu, untuk pot ketiga ada Filipina dan Singapura, kemudian pot keempat diisi Myanmar dan Kamboja. Sementara itu, untuk pot kelima ada Laos dan tim pemenang kualifikasi nantinya. Drawing dimulai dengan pengundian siapa yang tampil sebagai tim tuan rumah dalam laga kualifikasi antara Brunei Darussalam vs Timor Leste. Setelah dilakukan pengundian ini, Brunei Darussalam dipastikan akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada leg pertama pada September tahun 2024. Kemudian setelah itu Timor Leste akan menjadi tuan rumah pada leg kedua, setelah itu pengundian dilanjutkan dengan 9 negara lainnya. Sementara itu, pertandingan ASEAN Cup 2024 ini dijadwalkan bakal berlangsung pada tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember tahun 2024.